Buku Bali Bukan India. Bagian kedua versi suara. Karya Santo Sabah. Berikut ini adalah nama dan makna menurut Upanishad Brihadaranyaka dan Itihasa Mahabharata. Kedelapan fasu tersebut adalah 1. Agni, dewa api, panas api, atau Anala, juga disebut Agni, yang bermakna hidup. 2. Prativi, dewa tanah, bumi, atau dara yang bermakna dukungan. 3. Vayu, dewa angin, angin, atau Anila yang bermakna angin. 4. Dyaus, dewa langit, langit, atau Prabhasa yang bermakna bersinar fajar. 5. Aditya, dewa matahari abadi, nama yang sangat umum untuk matahari adalah Surya, atau Pratyosha yang bermakna prafajar, yaitu senja pagi, tetapi sering digunakan hanya berarti cahaya. 6. Savitra, dewa antariksa, ruang, atau Ha yang bermakna meresapi. 7. Chandramas, dewa bulan, bulan, atau Soma yang bermakna soma tanaman, dan nama yang sangat umum untuk bulan. 8. Nakstrani, dewa bintang, bintang, atau Dhruva yang bermakna bergerak, nama Polestar. 9. Rudra sebagai salah satu aspek deva-deva, merupakan unsur hidup dan kehidupan yang disebut sebagai Rudra Prana. Ke-11 Rudras yang mengatur alam semesta, Buana Agung dan Buana Alit, diantaranya Kapali, Pingala, Bima, Virupaksa, Filohita, Sasta Ajapada, Abirbudnya, Sambu Canda, dan Bava. Kapali menunjukkan tulang, dinyatakan dalam istilah feminin atau cangkir, mangkuk yang digunakan untuk menyimpan makanan. Dengan kata lain bisa disebut sebagai kepala perempuan atau penyedia perempuan. Ini menunjukkan kekuatan Rudra tertanam jauh di dalam amba. 1. Pingala. Menunjukkan api coklat kemerahan. Ini adalah api yang dimulai di amba bawah pengaruh Purusa. 2. Bima. Menunjukkan kekuatan, kuat hebat dan luar biasa. Ini adalah gaya prana angkatan kuat atau gluon dalam istilah modern, yang terbentuk api di amba. 3. Virupa Aksa. Menunjukkan multilipat, multi warna mata. Ini adalah aksi caksu kekuatan tenaga lapangan yang berasal dari amba. 4. Filohita. Menunjukkan kekuatan merah tua. Merah menunjukkan jarak jauh. Ini adalah Higgs kekuatan bidang yang memiliki jangkauan panjang dengan intensitas rendah Higgs lapangan. 5. Abirbudnya. Menunjukkan sesuatu yang di kedalaman atau jauh di dalam inti. Ini adalah getaran yang menyebabkan senar terbentuk pada amba bergetar seperti partikel core, baryon. 6. Sasta. Menunjukkan untuk menahan, mengendalikan, perintah atau perintah. Ini adalah getaran yang menyebabkan senar terbentuk pada amba terlihat seperti partikel tersembunyi, yang merupakan mana partikel meson. 7. Ajapada. Menunjukkan kambing berkaki. Ini adalah getaran yang menyebabkan senar terbentuk pada amba untuk menjauh dan membentuk partikel satelit lepton dengan getaran yang berbeda. Ini adalah kekuatan yang membawa dalam apana, mengusir kekuatan atau angkatan lemahnya boson W dan Z dan memulai proses dari peluruhan radioaktif yang tidak lain adalah kematian. Hal ini disebut sebagai kambing berkaki dengan kekuatan atom bisa dibentuk dengan penta, struktur heksagonal. Orbit elips beberapa partikel satelit sekitar partikel inti membentuk struktur kaki berbentuk kambing. 8. Bava. Menunjukkan datang ke keberadaan atau kelahiran. Ini adalah getaran yang menyebabkan zisnam. 9. Canda. Menunjukkan memikat atau mengundang. Ini adalah getaran yang menyebabkan reta yang berarti aliran bergerak atau mengalir. 10. Sambu. Menunjukkan mempertemukan atau bertemu atau bergabung. Ini adalah getaran yang menyatukan zisnam, reta dan apa dan menyediakan platform untuk hidup. Semua makhluk biologis memiliki dimensi ke-9, ke-10 dan ke-11 di alam semesta ruang. Medan gaya yang hadir di ruang mana-mana, yang berasal dari amba, mendorong proses penciptaan protein, medium asam dan basa menengah yang memulai proses kehidupan biologis. Bidang ini berlaku dapat dipahami sebagai mewujudkan sebagai kondisi lingkungan untuk evolusi kehidupan biologis, untuk misalnya, suhu air di seluruh alam semesta untuk membuat protein, asam dan basa. Adapun deva-deva yang lainnya yaitu Aditya dilambangkan sebagai hukum tertinggi, sebagai pengatur alam semesta di bawah kekuasaan Tuhan.
Selain sifat Deva dia atas dalam Rigveda 10.36.1.4 dijelaskan pula bahwa fungsi Deva adalah sebagai dikpala, yaitu penguasa atas penjuru mata angin arah. Dasar pemikiran ini bersumber pada pengertian bahwa Tuhan Maha Ada, sebagai hakikat yang memenuhi ruang dan waktu. Atas dasar pola pemikiran di atas timbul pula konsep-konsep baru tentang hubungan Deva-Deva dengan penjuru arah mata angin dan membaginya menjadi 9 sesuai dengan arah mata angin yang biasa. Namun menjadi 11 dimasukkan zenit dan nadir. Kesembilan arah mata angin tersebut secara rinci diuraikan dalam pembahasan berikut. Dewa juga ciptaan Tuhan yang berfungsi untuk mengendalikan alam semesta. Dewa-dewa dihubungkan dengan aspek-aspek tertentu dan khusus dari fenomena yang ada di alam semesta ini. Setiap aspek dikuasai oleh satu dewa tertentu dengan ciri-ciri dan lambang yang khusus. Masing-masing dewa memiliki sakti yang tidak terpisahkan darinya, seperti halnya suami istri, karena dewa tidak dapat melakukan tugas sesuai fungsinya apabila tidak dengan saktinya. Sehingga jika dewa diwujudkan dalam bentuk laki-laki, maka saktinya diwujudkan dalam bentuk wanita, maka dengan perpaduan dewa Purusa dan sakti pradana tugasnya dapat dilakukan sesuai fungsinya. Dalam ajaran Dharma dalam hal ini dharmik original yang ada di Nusantara, sebagai sinar suci atau manifestasi Tuhan yang menguasai, menjaga alam semesta, dewa juga dilengkapi dengan senjata, kendaraan dan juga diwujudkan dalam bentuk simbol atau aksara. Misalnya Sang Hyang Widi dalam manifestasinya sebagai Trimurti yaitu 1. Dewa Brahma dengan saktinya Dewi Saraswati, kendaraannya angsa, senjatanya danda, gada dengan aksara suci Ang. 2. Dewa Wisnu dengan saktinya Dewi Sri, Laksmi, kendaraannya burung Garuda, senjatanya cakra dengan aksara suci Ung. 3. Dewa Siwa dengan saktinya Dewi Durga, Uma, kendaraannya lembu, senjatanya Padma dengan aksara suci Mangbaca, Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Semua perwujudan dewa dan saktinya diwujudkan berbeda-beda tergantung dari penggambaran umat terhadap beliau. Misalnya wujud dewa dan saktinya di India dan di Bali sangatlah berbeda, namun fungsinya sama. Semua sakti-sakti para dewa itu digambarkan memiliki paras yang cantik, namun Dewi Uma yang cantik apabila dalam tugasnya sebagai Dewi Maut, Durga, memiliki wajah yang sering digambarkan dalam wujud rangda oleh masyarakat Bali. Dewa Brahma berwujudkan sebagai Maha Ersi yang tua karena usia beliau melebihi alam semesta, dikarenakan Dewa Brahma lah yang bertugas menciptakan segala sesuatu di alam semesta ini, beliau juga diwujudkan dalam bentuk berwajah 4 catur muka. Dewa Wisnu berwujudkan sebagai dewa yang berparas paling elok, beliau juga diwujudkan dalam bentuk berkepala 3 trisirah. Dewa Siwa berwujudkan seorang pertapa karena beliaulah yang menguasai hidup manusia sehingga beliaulah yang akan meleburnya kembali, beliau juga diwujudkan bertangan 4 catur bhuja. Dewa Siwa telah disalah tafsirkan sebagai dewa penghancur. Dari perwujudan sesuai gambaran umatnya inilah dibuatkan patung arca. Dalam ajaran Dharma, jumlah dewa adalah banyak sekali sesuai setiap fungsi yang ada dalam alam semesta ini. Diibaratkan Sang Hyang Widi adalah matahari, maka dewa adalah sinar matahari yang jumlahnya tak terhingga. Matahari dikatakan panas, namun sinarnya lah yang menyentuh kita secara langsung. Demikian juga dengan Sang Hyang Widi, dewa sebagai sinar sucinya lah yang menghubungkan kita langsung dengannya. Mungkin dalam agama lain disebutkan dewa itu sebagai malaikat. Dalam ajaran dharmik original ada sebutan Trimurti, Panca Dewata, Panca Brahma, Dewata Nawasanga, Asta Dewata, Panca Korsika dan lainnya. Panca Dewata adalah manifestasi Sang Hyang Widi sebagai penjaga segala penjuru mata angin yaitu 1. Satyojata Iswara, di timur dengan aksara suci Sa. 2. Bamadewa, Brahma, di selatan dengan aksara suci Ba. 3. Tatpurusa, Mahadewa, di barat dengan aksara suci Ta. 4. Agora, Wisnu, di utara dengan aksara suci A. 5. Isana, Siwa, di tengah dengan aksara suci I. Panca Dewata disebut juga dengan Panca Brahma, sehingga kelima aksara suci Sa, Ba, Ta, A, I,
disebut Panca Brahma Wijaksara. Di samping itu ada juga 5 manifestasi Hyang Widi lainnya yaitu 1. Maheswara di Tenggara dengan aksara suci Na. 2. Rudra, Ludra di barat daya dengan aksara suci Ma. 3. Sangkara di barat laut dengan aksara suci Si. 4. Sambu di timur laut dengan aksara suci Wa. 5. Siwa di tengah dengan aksara suci Ya. Kelima aksara suci Na, Ma, Si, Wa, Ya disebut dengan panca aksara. Namun dalam ajaran agama Buddha Mahayana, panca dewata, panca Brahma disebut dengan panca Tathagata yaitu 1. Aksobya di timur dengan aksara suci A. 2. Ratna Sambawa di selatan dengan aksara A suci 3. Amitabha di barat dengan aksara suci Terang 4. Amoghasiddhi di utara dengan aksara suci Ri 5. Wairocana di tengah dengan aksara suci Ang. Sehingga kelima aksara A, Terang, Ri, Ang disebut dengan panca wijaksara Tathagata. Sedangkan panca aksara Buddhanya Na, Ma, Bu, Da, Ya. Apabila dalam panca aksara dan panca Brahma Wijaksara digabungkan menjadi dasa aksara Sabata Ai nama Siwaya, jika ditambahkan dengan aksara Om, maka disebut Eka dasa aksara. Dewata Nawa Sanga sering disebut juga dengan Lokapala. Asta Dewata adalah 8 manifestasi sifat Hyang Widi sebagai penguasa yaitu 1. Indra menguasai hujan 2. Baruna menguasai lautan 3. Yama menguasai arwah manusia 4. Kuwera menguasai kekayaan alam 5. Bayu menguasai angin 6. Agni menguasai api 7. Surya menguasai matahari 8. Chandra menguasai bulan. Beberapa sebutan lain manifestasi Sang Hyang Widi di penjuru mata angin adalah Panca Korsika, yaitu 1. Sang Hyang Korsika di timur 2. Sang Hyang Garga di selatan 3. Sang Hyang Menteri di barat 4. Sang Hyang Kurusya di utara 5. Sang Hyang Prutanjala di tengah. Dewata Nawasanga adalah 9 dewa atau manifestasi Ida Sang Hyang Widiwasa yang menjaga atau menguasai 9 penjuru mata angin. 9 dewa itu adalah Dewa Wisnu, Sambu, Iswara, Maheswara, Brahma, Rudra, Mahadewa, Sangkara, dan Siwa. Dewa Sambu merupakan penguasa arah timur laut, ersanya, bersenjata trisula, wahananya, kendaraan, wilmana, saktinya Dewi Mahadewi, aksara sucinya Wa. Di Bali beliau dipuja di Pura Besakih terletak di Kabupaten Karangasem. Ersanya, timur laut, Dewa Sambu. Purwa Timur. Dewa Iswara merupakan penguasa arah timur, Purwa, bersenjata bajra, wahananya, kendaraan, gajah, saktinya Dewi Uma, aksara sucinya Sa. Di Bali beliau dipuja di Pura Lempuyang. Dewa Maheswara merupakan penguasa arah tenggara, Genian, bersenjata dupa, wahananya, kendaraan, macan, saktinya Dewi Laksmi, aksara sucinya Nah. Di Bali beliau dipuja di Pura Goa Lawah terletak di Kabupaten Klungkung. Genya, Tenggara. Dewa Mahesora. Daksina, Selatan. Dewa Brahma Dasawara, Desa. Dewa Brahma merupakan penguasa arah selatan, Daksina, bersenjata gada, wahananya, kendaraan angsa, saktinya Dewi Saraswati, aksara sucinya Ba. Di Bali beliau dipuja di Pura Andakasa terletak di Kabupaten Karangasem. Dewa Rudra merupakan penguasa arah barat daya, Nairiti, bersenjata moksala, wahananya, kendaraan kerbau, saktinya Dewi Samodi, Santani, aksara sucinya Ma. Di Bali beliau dipuja di Pura Uluwatu terletak di Kabupaten Badung. Banten, Dengen-Dengen, Sesayut Sidalungguh, Tirta Mertakala, Tempa pada usus, mantra Ong Moksala Yantu Namo Tasmetiksena Nara Yawe Namo Namah, Noritia desanya Raksabaya Kala Rajastra, Jayeng Satru Ong Kala Byoh Nama Swaha. Noritia, Barat Daya. Dewa Rudra Paschima, Barat. Dewa Mahadewa merupakan penguasa arah barat Paschima, bersenjata naga pasa, wahananya, kendaraan, naga, saktinya Dewi Sanci, aksara sucinya Ta. Di Bali beliau dipuja di Pura Batukaru terletak di Kabupaten Tabanan.
Dewa Sangkara merupakan penguasa arah barat laut, Wayabya, bersenjata angkus dwaja, wahananya, kendaraan, singa, saktinya Dewi Rodri, aksara sucinya, Si, di Bali beliau dipuja di Pura Puncak Mangu terletak di Kabupaten Badung, Banten, Caru, Sesayut Candi Kesuma Tirta Mahaning. Mantra Ong Dwaja Yantu Namo Tiksena Narayawe Namo, Weibia Desa Raksabaya Kala Rajastra, Jayeng Satru Ong Kalo Byoh Namo Namah Swaha. Wayabya, Barat Laut. Dewa Sangkara. Utara. Dewa Wisnu merupakan penguasa arah utara, bersenjata cakra sudarsana, wahananya, kendaraan, Garuda, saktinya Dewi Sri, aksara sucinya, A, di Bali beliau dipuja di Pura Ulundanu terletak di Kabupaten Bangli. Dewa Siwa merupakan penguasa arah tengah, Madya, bersenjata Padma, wahananya, kendaraan, Lembu Nandini, senjata Padma saktinya Dewi Durga Parwati, aksara sucinya, I, dan, Ya, di Bali beliau dipuja di Pura Besakih terletak di Kabupaten Karangasem. Hal ini didukung oleh beberapa data tambahan yang diambil dari dua sumber yaitu Madya, Tengah Dewa Wisnu Dewa Siwa. Triangga. Konsepsi hierarki dari mikrokosmos, alam tengah, dan makrokosmos. Hal ini juga dihubungkan dengan konsep triloka berikutnya. Triloka, juga konsepsi hierarki antara tiga alam bahasa Sanskerta, burloka, alam bawah binatang dan setan, buah, Sanskrit, bufarloka, alam tengah manusia, dan swah, Sanskrit, sufarloka, alam dewa dan dewa bagian atas. Hal ini mencerminkan bahwa ajaran Bali berasal dari Nusantara Indonesia terdahulu tercermin dari bentuk tiga tahapan pada Borobudur yaitu bentuk punden berundak yang terdiri tiga tingkatan antara lain bagian dasar buana niskala, bagian tengah buana alam tengah dan buana alam atas yang menggambarkan alam tertinggi yaitu alam para dewa. Yang dalam istilah Sunda wiwitan Borobudur nama tingkatan tersebut adalah buana alam niskala, alam tengah dan buana alam nyungcung. Borobudur yang bernama asli buana Sakapala mencerminkan ajaran asli Nusantara Indonesia terdahulu yaitu Dharmik original. Seperti penjelasan di atas menjelaskan bahwa ajaran Dharmuk original yang tergambar di Borobudur dan tersimpan sempurna di Bali. Inilah yang mendasari lahir dan tumbuhnya tiga ajaran di India, Buddha, Jaina dan Hindu. Arsitektur Bali Aga. Arsitektur Bali Aga mengacu pada arsitektur orang Bali Aga identik dengan orang-orang Gunung Bali, Indonesia. Dibandingkan orang dataran rendah Bali, isolasi relatif masyarakat Bali Aga berarti bahwa mereka kurang dipengaruhi oleh tradisi Hindu-Buddha yang terlahir di India. Sejarah yang terpisah ini dapat dilihat dalam arsitektur vernakular Bali Aga yang menunjukkan kesamaan lebih dengan tradisi Austronesia yang banyak ditemukan suku tradisional Indonesia di seluruh Nusantara. Tata letak desa Aga Bali dengan senyawa rumah menghadapi jalan yang luas. Setiap rumah berisi rumah masing-masing, masing-masing milik keluarga inti. Balai lantang di Desa Tenganan, ciri khas sebuah desa Aga Bali yang tidak ditemukan di tempat lain di Bali, adalah sebuah paviliun yang memanjang di mana Dewan Desa membahas urusan masyarakat. Tata letak desa Bali Aga juga selaras dengan desa dataran rendah Bali. Desa-desa ditata dalam kaitannya dengan sumbu pegunungan Sumbu Kaja, tata letak desa Aga Bali dengan senyawa rumah menghadapi jalan yang luas. Setiap rumah berisi rumah masing-masing, masing-masing milik keluarga inti. Perhatikan rumah panjang Bali Aga, bangunan ini mirip dengan rumah besar di Kalimantan atau rumah gadang di Sumatera. Ciri arsitektur ini adalah ciri Austronesia, bukan India. Penggunaan rumah besar bersama untuk kepentingan bermusyawarah adalah ciri Nusantara. Gunung, dan kelot ke laut, dan jalan matahari kangin, di mana matahari terbit timur, dan Kauh, di mana matahari terbenam barat. Senyawa rumah diletakkan di Sumbu Kaja Kelot menghadap ke jalan yang luas. Setiap majelis rumah disebut banjaran atau pekarangan, dilapisi oleh dinding tanah atau pagar tanaman. Senyawa rumah ini berisi rumah milik keluarga besar. Perhatikan pula keberadaan matahari yang mencerminkan peradaban terdahulu yaitu meletakkan posisi matahari pada penghormatan yang diagungkan. Dalam penjelasan nanti kita akan tahu bahwa ciri pemujaan matahari adalah dasar ajaran di Nusantara yang terekam di budaya Bali.
Ajaran kebijakan matahari ini yang berawal dari Nusantara menyebar ke penjuru dunia, di antaranya Mesir, Aztec Maya, Jepang dan India. Jantung Desa Aga Bali adalah rumah panjang masyarakat yang disebut Balai Lantang, juga Balai Agung, Paviliun Besar atau Balai Banjar, Paviliun Desa, sebuah rumah dewan suci. Struktur ini diangkat pada plin bata dan berorientasi longitudinal pada sumbu menanjak. Rapat Dewan Desa diadakan di sebuah balai lantang, yang berlangsung setiap bulan baru dan purnama. Kepala rumah tangga berkumpul dan mengambil tempat di lumbung lantang sesuai dengan urutan terdahulukan, yang mengharuskan mereka duduk di dua barisan sejajar sesuai urutan senioritas mereka. Anggota paling senior selalu berada di ujung kunjung, kaja, di sisi kangin, matahari terbit. Desa Aga Bali dapat ditemukan di sekitar pegunungan di sekitar Kintamani di Bali Tengah. Di antara desa Aga Bali yang paling terkenal adalah Tenganan di Kabupaten Karangasem. Tata letak ruangan di rumah Umah Bali Aga ditata dalam konsep deep right atau left right dan menanjak kaja, downhill cloth atau pria wanita. Konsep dalam luar berkaitan dengan interaksi sosial antara anggota keluarga dan orang luar. Konsep ke atas ke bawah berhubungan dengan aktivitas pria, menyambut tamu, dan aktivitas wanita, memasak. Kita akan melihat perbedaan arsitektur Bali Aga, Bali dan arsitektur Hindu-India, yang akan membuktikan bahwa ajaran atau budaya Nusantara yang masih terekam terutama pada Bali Aga yang telah mendasari budaya Bali saat ini, dan budaya yang tercermin dalam arsitektur India tidak mempengaruhi budaya Bali dalam hal ini studi arsitektur. Borobudur bukti fisik falsafah asli Nusantara. Rabindranath Tagore, seorang filsuf India yang mengunjungi Borobudur pertama kalinya, mengakui candi itu sebagai candi yang tidak India. Hal inilah yang mendasari penulis bahwa Borobudur itu adalah ajaran asli Nusantara. Ini merupakan tempat ritual pemujaan kepada Sang Dewara, Dewa Matahari di mana pada bagian atas candi yang disusun atas kesamaan bentuk hampir di semua candi besar yaitu punden berundak, sedangkan proses penyempurnaan Candi Borobudur yang terdiri atas 3 susun adalah berdasarkan 3 tahapan buana yaitu 1. Buana Nyungcung, tempat bersemayam Sang Hyang Kersa, bagian letaknya paling atas candi. 2. Buana Pancatengah, tempat berdiam manusia dan makhluk lainnya, bagian tengah candi. 3. Buana Larang, neraka, letaknya paling bawah, dasar candi. Sekali lagi penulis tegaskan bahwa candi-candi di Jawa adalah ajaran asli Nusantara. Bukan yang berasal dari India, tapi candi-candi yang ada di tanah Jawa adalah candi yang dibuat oleh nenek moyang kita sendiri, peradaban tinggi yang luhur peradaban asli Nusantara. Mari kita lihat pada ajaran luhur suku Sunda. Ajaran atau falsafah yang tampil pada bentuk patung dan stupa pada Borobudur adalah penggambaran ajaran moral agama asli Nusantara. Hal itu dapat kita artikan secara garis besar melalui falsafah Sunda wiwitan adalah ajaran moral keagamaan dalam bentuk dialog antara pendeta utama dengan Pewah Batara Sri, penguasa alam kahyangan, dan Pewah Sang Hyang Sri, penjaga alam kasurgaan. Tampil pada relief Borobudur. Ditekankan bahwa setiap makhluk yang ada di jagat raya, baik di bumi sakala maupun di buana niskala, hendaknya mampu menjalankan tugasnya masing-masing. Yaitu sesuai dengan kadar bayu, kekuatan, sabda, suara, dan hedap iktikat yang diterima dari Sang Pencipta. Manusia pun hendaknya mampu menyeimbangkan bayu, sabda, dan hedapnya masing-masing melalui berbagai kegiatan tapa pengabdian, lahir dan batin agar kelak bisa kembali ke kodratnya bagaikan dewa. Selain itu, dalam melaksanakan tapa manusia hendaknya diiringi oleh penuh rasa keikhlasan, jangan rakus, jangan mengambil hak yang lain supaya tidak tersesat kembali ke bumi sakala dan mengalami sengsara. Apabila hendak berbuat kebajikan, janganlah setengah hati. Itulah kodrat pendeta dan hakikat pertapaannya yang dilakukan tak kenal siang dan malam. Janganlah menjalankan tapa yang salah. Yaitu tapanya orang yang suka menyiksa badan, berlebihan dalam hal kekuasaan, terperdaya oleh isi hati, dan tersesat karena berahi. Itulah perilaku yang tak bermanfaat. Menjadi pendeta, janganlah hanya mengaku-aku, melainkan hendaknya disertai kekuasaan sejati.
1. Kembali ke alam dunia dalam wujud yang derajatnya lebih rendah menjadi hewan, tumbuhan atau benda lainnya sesuai dengan kepercayaan reinkarnasi. Dan 2. Menuju alam niskala, bahkan terus ke alam jati niskala, menyatu dengan kehidupan dewa dan kemudian Mahadewa. Itulah beberapa makna yang bisa penulis tampilkan dalam membaca bentuk patung arca yang ada di Borobudur, yang sesuai dengan gambaran yang ada pada relief Borobudur, dan untuk lebih jelas lagi penulis akan paparkan pada bahasan detail relief Borobudur. Di bawah ini adalah falsafah yang tersisa pada masyarakat Jawa Barat atau Sunda. Lihat apakah ada kesamaan antara kepercayaan asli suku Jawa, Sunda dan Bali. Falsafah ini juga tampil dalam relief Borobudur dalam beberapa adegan dan perlambang. Buana Jati Niskala adalah alam kemahagaiban sejati sebagai tempat tertinggi di jagat raya. Penghuninya adalah Zat Mahatunggal yang disebut Sang Hyang Mano. Mano dalam bahasa Sunda adalah mata, Zat Maha Pencipta yang disebut Si Ijuna Jati Nistemen. Zat inilah yang berada di tingkat kegaiban dan kekuasaannya paling tinggi. Dialah pencipta batas tetapi tak terkena batas. Dengan demikian, tiap-tiap alam mempunyai penghuninya masing-masing yang wujud, sifat, tingkat, dan tugas kewenangannya berbeda. Inti pola dasar ajaran asli Nusantara adalah berbuat baik dan benar yang dilandasi oleh kelembutan rasa welas asih. Pola dasar tersebut diterapkan melalui Tridharma, 3 kebaikan, yaitu sebagai pemandu ukuran, nilai atas keagungan diri seseorang. Derajat manusia diukur berdasarkan dharma kebaikan. 1. Dharma Bakti ialah seseorang yang telah menjalankan budi kebaikan terhadap diri, keluarga serta di lingkungan kecil tempat ia hidup, manusianya bergelar manusia utama. 2. Dharma Suci ialah seseorang yang telah menjalankan budi kebaikan terhadap bangsa dan negara, manusianya bergelar manusia unggul paripurna, menjadi idola. 3. Dharma Agung ialah seseorang yang telah menjalankan budi kebaikan terhadap segala peri kehidupan baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, yang tercium, yang tersentuh dan tidak tersentuh, segala kebaikan yang tidak terbatasi oleh ruang dan waktu, manusianya bergelar manusia adiluhung, Batara Guru. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Tridharma ini kelak menjadi pokok ajaran Budi Dharma, Buddha, yang mengutamakan budi kebaikan sebagai bukti dan bakti rasa welas asih terhadap segala kehidupan untuk mencapai kebahagiaan, atau pembebasan diri dari kesengsaraan. Ajaran ini kelak dilanjutkan dan dikembangkan oleh salah seorang tokoh Mahaguru Rasi Sakyamuni, Siddhartha Gautama, Sang Buddha, seorang putra mahkota kerajaan Kapilawastu di Nepal, India. Jadi Borobudur itu berfalsafah ajaran asli Nusantara yang mendasari ajaran Hindu dan Buddha di India. Borobudur tidak berfalsafah Buddha karena ajaran Buddha yang di India hadir jauh setelah berdirinya bangunan Borobudur. Sedangkan arca orang duduk bersila adalah ajaran prosesi kontemplasi yang sudah ada sebelum Buddha Gautama lahir. 3 tahapan yang ada selama ini dinamakan dengan istilah ajaran Buddha adalah tidak tepat. Istilah Kamadhatu, Rupadhatu dan Arupadhatu, dalam istilah ajaran Buddha hampir tidak pernah disebutkan. Asta Kosala Kosali, 8 pedoman untuk desain arsitektural, yang mencakup bentuk niasa, simbol, dipelinggi, pepohonan, pepalih, panggung, unit pengukuran, bentuk dan ukurannya, juga mendikte hiasan yang sesuai. Arga Segara atau Kaja Kelot, sumbu sakral antara Arga atau Kaja, gunung, dan Segara atau Kelot, laut. Kawasan pegunungan dianggap sebagai parahyangan, jadi istilah parahyangan di tanah Sunda adalah istilah yang sudah ada jauh sebelum ajaran Buddha atau ajaran Hindu ada di India. Tempat tinggal Hyang atau Tuhan, dataran tengah di antaranya adalah wilayah manusia, dan laut sebagai wilayah monster laut dan setan. Selain penguasaan artistik dan teknis, semua arsitek Bali, Bali Undagi, diharuskan untuk menguasai konsep filosofis Bali ini mengenai bentuk arsitektur dan tata ruang. Pura atau pura Bali dirancang sebagai tempat ibadah terbuka di dinding tertutup, dihubungkan dengan serangkaian gerbang yang dihias dengan rumit dengan citra seninya. Mari kita bandingkan dengan falsafah arsitektur yang ada di India, apakah sama atau berbeda. Penulis berkesimpulan adalah arsitektur India yang dasar falsafahnya berasal dari Nusantara tentu mempunyai kemiripan. Hal ini bukan berarti arsitektur Nusantara terutama Bali menyontoh ciri arsitektur India. Arsitektur India.
Vastu Sastra. Vastu Sastra adalah sistem arsitektur tradisional Hindu-India yang secara harfiah diterjemahkan menjadi ilmu arsitektur. Ini adalah teks yang ditemukan di anak benua India yang menggambarkan prinsip-prinsip desain, tata letak pengukuran, persiapan tanah, penataan ruang dan geometri ruang. Vastu Sastra menggabungkan kepercayaan Hindu tradisional India. Desain dimaksudkan untuk mengintegrasikan arsitektur dengan alam, fungsi relatif dari berbagai bagian dari struktur, dan kepercayaan kuno memanfaatkan pola geometris, yantra, simetri dan terarah keberpihakan. Vastu Sastra adalah bagian tekstual dari Vastu Vidya, yang terakhir menjadi pengetahuan yang lebih luas tentang arsitektur dan desain teori dari India kuno. Pengetahuan Vastu Vidya adalah kumpulan ide dan konsep dengan atau tanpa dukungan dari diagram tata letak yang tidak kaku. Sebaliknya, ide-ide dan konsep adalah model untuk organisasi ruang dan bentuk dalam sebuah bangunan atau kumpulan bangunan, berdasarkan fungsi mereka dalam hubungan satu sama lain, penggunaannya dan keseluruhan dari Vastu. Vastu Sastra prinsip kuno termasuk untuk desain mandir, Hindu candi, dan prinsip-prinsip untuk desain dan tata letak rumah, kota-kota, kebun, jalan, bekerja air, toko-toko dan tempat umum lainnya. Sejarawan seperti James Ferguson, Alexander Cunningham dan Dr. Havel telah menyimpulkan bahwa Vastu Sastra dikembangkan antara 6000 SM dan 3000 SM, menambahkan bahwa situs arkeologi dari Harappa dan Mohenjo-daro berdiri di atas prinsip-prinsip Vastu Sastra. Ada banyak Vastu Sastra pada seni membangun rumah, kuil, kota-kota dan kota-kota. Salah satu seperti Vastu Sastra adalah Takura Peru, menjelaskan di mana dan bagaimana candi harus dibangun. Pada 6 abad ditulis dalam bahasa Sanskerta tata cara untuk membangun kuil megah yang beredar di India. Vastu Sastra bab tentang konstruksi rumah, perencanaan kota, dan seberapa efisien desa, kota dan kerajaan terintegrasi candi, badan air dan kebun dalam diri mereka untuk mencapai keselarasan dengan alam. Tata cara membangun ditulis bahasa Sanskerta kuno untuk pembangunan candi ditemukan di Rajasthan, di wilayah barat laut India, termasuk sutradara Mandana ini Prasada Mandana. Harfiah, panduan untuk perencanaan dan membangun sebuah kuil dengan bab tentang bangunan kota. Manasara Silpa dan Mayamata, teks asal India Selatan, diperkirakan beredar 5 ke 7 Masehi, merupakan buku panduan pada desain Selatan India Vastu dan konstruksi. Isana Siva Gurudeva Padati lain adalah teks bahasa Sanskerta dari abad ke-9 menggambarkan seni bangunan di India di selatan dan tengah India di utara India. Brihat Samhita oleh Faraham Mihira adalah bahasa Sanskerta banyak dikutip kuno pengguna dari abad ke-6 menggambarkan desain dan konstruksi nagara gaya candi Hindu. Di sini jelas bahwa arsitektur India berawal dan berdasar pada peradaban Harappa di Mohenjo-daro, dan berkembang pada abad 5 dan 7 Masehi. Hal ini tidak dapat dianggap bahwa arsitektur Bali adalah dipengaruhi arsitektur India. Jika benar arsitektur Bali berdasar pada arsitektur India, tentu istilah yang digunakan di Bali pasti mengikuti penamaan di India, tapi hal ini tidak tergambarkan. Arsitek di Bali disebut dengan Undagi sedangkan di India disebut dengan Wastu. Apalagi dasar pembangunan di Bali yang menggunakan falsafah arsitektur religius yang lebih rumit dan lengkap berdasar pada Asta Kosala Kosali, 8 pedoman untuk desain arsitektural, yang mencakup bentuk niasa, simbol, dipelinggi, pepohonan, pepalih, panggung, unit pengukuran, bentuk dan ukurannya, arga segara atau kaja kelot, sumbu sakral antara arga atau kaja, gunung, dan segara atau kelot, laut. Yang dalam hal ini tidak ada dalam falsafah India untuk membuat suatu bangunan. Dalam buku Borobudur True Back History, jelas menerangkan bahwa Wangsa Sailendra tidak menganut ajaran Hindu atau Buddha, jadi konektivitas Raja Jawa dan Bali jelas tergambar juga konektivitas atau hubungan keagamaan. Agama Raja Jawa yang berhubungan dengan Bali membawa ajarannya. Ajaran itu adalah ajaran yang oleh sejarawan ditulis dengan Siwaisme. Ajaran itu bukan Hindu atau Buddha tapi ajaran itu yang mendasarinya. Kuil batu Goa Gajah dibuat sekitar periode yang sama dan menunjukkan ikonografi ajaran Sivite.
Dalam bahasan di bawah nanti kita akan memahami bahwa ajaran Bali bukanlah ajaran Hindu India apalagi Buddha. Ajaran yang masih ada di Bali adalah ajaran leluhur nenek moyang Nusantara yang mendasari ajaran keagamaan di India bahkan beberapa tempat lainnya. Pada abad ke-16, Raja Bali dalam Baturenggong bahkan berkembang pada gilirannya pemerintahannya ke Jawa Timur, Lombok dan Sumbawa Barat. Sekitar tahun 1540, bersamaan dengan kemajuan Islam, sebuah gerakan reformasi ajaran asli terjadi, dipimpin oleh Dang Hyang Nirarta, yang mengarah pada pengenalan kuil Padmasana untuk menghormati Yang Mulia Acintya dan bentuk pemujaan Siwa di Bali. Nirarta juga mendirikan banyak kuil termasuk pura spektakuler di Uluwatu. Dang Hyang Nirarta, beliau berupaya mengembalikan ajaran asli leluhur Nusantara yang berpusat di Jawa dan kemudian di Bali, menghormati Yang Mulia Acintya adalah ajaran asli leluhur Nusantara tidak ada dalam ajaran Hindu di India tentang hal tersebut. Pemujaan Siwa di Bali adalah ajaran yang dibawa raja-raja dari Pulau Jawa, ajaran ini pula yang mendasari ajaran Hindu di India. Di bawah nanti kita akan dapati ajaran asli Nusantara yang dahulu bukan dan tidak bernama Hindu pada masa Orde Baru harus terpaksa berubah dan bernama Hindu. Sejatinya jika kita lihat lebih dalam agama asli tradisional terdahulu sebelum Orba di Nusantara itu tidak sama dengan Hindu India. Agama Hindu oleh penganuitnya dianggap bersumber pada wahyu Tuhan Yang Maha Esa, Hyang Widi yang turun di India sekitar 2500 tahun BC. Wahyu-wahyu itu merupakan pengetahuan suci yang diterima oleh orang-orang suci atau RC-RC dalam keadaan semadi, kemudian dihimpun oleh beberapa maharsi antara lain Maharsi Wyasa yang mengumpulkannya menjadi Catur Weda berasal dari akar kata wit yang artinya tahu. Dari akar kata wit ini menjadi kata Weda yang berarti pengetahuan suci. Juga dari akar kata wit menjadi kata Widi artinya yang memberi, sumber pengetahuan suci itu. Dari akar kata wit ini juga menjadi kata widya yang artinya kesadaran atau ilmu pengetahuan dan kebalikan dari widya adalah awidya yang artinya ketidaksadaran, kegelapan, ignorance. Dengan turunnya Weda di India, maka timbullah suatu periode sejarah yang disebut zaman Weda. Pada zaman ini berkembanglah suatu corak kebudayaan baru di India yang mengambil sumber pada Weda dan meliputi beberapa aspek kehidupan yang disebut dengan suatu istilah Hinduisme sebagaimana disebutkan di dalam Arya Arta. Dalam perkembangan lebih lanjut pada zaman Upanishad di mana bermunculan filsafat-filsafat di India, maka muncullah aliran-aliran yang disebut paksa atau sekte dalam agama Hindu antara lain sekte Saiwa, sekte Waisnawa, sekte Brahma, sekte Tantrayana dan lain-lain. Sekte Saiwa memuja Dewa Siwa sebagai suatu tokoh yang paling utama, sekte Waisnawa memuja Dewa Wisnu sebagai satu-satunya tokoh yang paling utama, sekte Brahma mentokohkan Dewa Brahma dalam pemujaannya dan sekte Tantrayana memusatkan pemujaannya kepada Dewi Durga. Tiga dewa, Brahma, Wisnu dan Siwa dipuja secara horizontal, sebagai Dewa Trimurti manifestasi dari Hyang Widi. Di samping agama Hindu, bahwa di India pada abad ke-5 BC muncullah agama Buddha yang menekankan ajarannya kepada masalah etika dan hukum karma. Agama Buddha juga mengajarkan berbagai aturan hidup masyarakat dan menimbulkan suatu paham yang disebut Buddhisme. Agama Buddha dibagi menjadi dua kelompok besar yang disebut Mahayana dan Hinayana. Dari masing-masing kelompok ini terbagi lagi menjadi beberapa mazhab aliran. Pengertian Hinduisme di India tidaklah mencakup Buddhisme dan kedua isme itu berdiri sendiri menempuh jalan sendiri dalam proses perkembangannya masing-masing. Tetapi pengertian Hinduisme di Indonesia mencakup pula Buddhisme Mahayana atau dengan kata lain Hinduisme di Hindu Indonesia. Indonesia mencakup semua paham yang berasal dari India yang masuk ke Indonesia pada abad permulaan Tarikh Masehi yang didukung oleh budaya lokal di Indonesia. Pengaruh Hindu datang di Indonesia dianggap selama ini oleh umum ada di Nusantara diperkirakan pada permulaan Tarikh Masehi. Proses kedatangannya berlangsung secara damai dan bertahap-tahap. Kontak pendahuluan melalui media perdagangan yang dilakukan oleh pedagang India dengan para pedagang Indonesia, ada beberapa teori mengenai ini.
Kesimpulan bahwa pengaruh Hindu yang masuk ke Indonesia, diperkirakan pada abad ke-4 Masehi, dianggap berasal dari daerah Coromandel di India Selatan. Dari segi keagamaan, keterangan yang tertulis pada yupa itu menunjukkan corak Siwais, dinyatakan dalam kata Vaprakesvara yang berarti suatu tempat suci yang berhubungan dengan pemujaan terhadap Iswara, yaitu nama lain dari Dewa Siwa. Dalam penjelasan nanti di bawah kita akan mengetahui bahwa ajaran Hindu yang bernama Hindu ada setelah adanya ajaran Buddha dan Islam di India, membuktikan bahwa ajaran yang bernama Siwa atau banyak merujuk pada kata Siwa yang ada di Nusantara telah ada sebelum adanya ajaran Buddha dan Islam di India. Diperkirakan sekitar 5 Masehi, muncullah kehinduan di Jawa Barat, ditandai dengan ditemukan 7 buah prasasti batu. Dari segi keagamaan terdapat berbagai spekulasi mengenai agama yang dianut oleh Kerajaan Tarumanegara. Spekulasi terhadap Kerajaan Tarumanegara, yang menganggap menganut ajaran yang bernama Hindu adalah tidak tepat karena ajaran ini telah ada sebelum Kerajaan Tarumanegara itu sendiri ada. Adapun tentang banyak ditemukan nama dan istilah seperti Hindu adalah tidak otomatis ajaran itu bernama ajaran Hindu India, tetapi ajaran inilah yang mendasari ajaran Hindu di India. Ada bukti kuat yang menduga bahwa Raja Pumawarman memuja Dewa Wisnu. Ada pula pendapat lain yang mengatakan Raja Pumawarman memuja Siwa dan ada juga yang berpendapat bahwa ia menganut paham Brahmanical religion. Jelas di sini telah ada ajaran yang identik dengan Hindu yang akan ada dan bernama Hindu pada saat jauh setelah kerajaan ini ada. Bukti-bukti masuknya agama Hindu di Jawa Tengah diberikan persaksian oleh prasasti Batu Tukmas di Desa Dakawu yang menyebutkan pujian terhadap gambar-gambar atribut Dewa Trimurti, yaitu Kendi, Amta Brahma, Gada, Wisnu, dan Trisula, Siwa, yang diperkirakan dibuat pada tahun 650 Masehi. Pembuatan prasasti tersebut di saat ajaran Buddha di India baru tumbuh, dan ajaran Islam juga baru ada pada abad 500 Masehi, sedang ajaran Hindu di India baru bernama Hindu jauh setelahnya. Jadi, tidaklah tepat jika Pumawarman memuja Dewa Wisnu, memuja Siwa dan ada juga yang berpendapat bahwa ia menganut paham Brahmanical religion, adalah menganut ajaran Hindu. Pada zaman yang berikutnya, prasasti Canggal di Gunung Wukir Jawa Tengah yang berangkat tahun 654 sama dengan 732 Masehi, menyebutkan pemujaan terhadap Dewa Siwa, Wisnu dan Brahma dalam suatu susunan yang vertikal dengan mentokohkan Dewa Siwa sebagai yang paling dominan. Ini berarti secara konkret pada 732 Masehi pemujaan Trimurti telah muncul di Jawa Tengah. Prasasti Dinoyo pada 760 Masehi. Di dalam prasasti ini terdapat kata Putikeswara yang berarti api suci dari Dewa Siwa. Perkembangannya kemudian merupakan kelanjutan dari Jawa Tengah dengan berbagai corak. Di sini penulis menggarisbawahi angka tahun yang tertera pada prasasti, bahwa pada tahun tersebut kerajaan tersebut telah menganut ajaran yang nama dewanya adalah Siwa, Wisnu dan Brahma. Prasasti menyebutkan dewa atau ajaran yang dianutnya adalah ajaran yang bukan Hindu, tapi nama-nama tersebut yang di kemudian hari akan menjadi ajaran yang bernama Hindu. Pengertian Trimurti di Indonesia adalah pemujaan terhadap 3 dewa yaitu Brahma, Wisnu dan Siwa secara vertikal dengan pemujaan terhadap Dewa Siwa paling menonjol. Karena itu paham Trimurti di Indonesia sering disebut Siwaisme atau sebaliknya Siwaisme atau agama Siwa adalah cakupan Waisnawa dan Brahmaisme. Inilah yang secara nyata kita anut di Indonesia sekarang, dan pada masa kerajaan terdahulu yang sering tercantum di prasasti tidak berarti raja tersebut menganut Hindu. Mengenai siapa yang menyebarkan agama Siwa di Indonesia, para ahli menunjukkan kepada seorang tokoh yaitu Maharsi Agastya yang banyak namanya diabadikan pada prasasti-prasasti dalam kesusastraan Jawa kuno. Menurut penelitian para ahli, beranggapan bahwa agama Buddha masuk ke Indonesia diperkirakan pada abad ketiga Masehi. Hal ini diberikan persaksian oleh arca perunggu berbentuk Buddha di Pangkara yang terdapat di Sempaga, Sulawesi Tengah yang memakai gaya Amarawati. Perlu saya jelaskan bahwa arca atau patung dengan posisi orang duduk bersila tidak selalu menandakan atau menjadikannya bahwa itu adalah patung Buddha, tidak. Posisi arca atau patung dengan posisi orang duduk adalah posisi kontemplasi ajaran asli Nusantara yang terlebih dahulu ada sebelum ajaran Buddha lahir di India.
Hal ini tampak pada Borobudur dan bangunan suci lainnya. Ajaran topo atau duduk seperti inilah yang ada di Nusantara berkembang di India menjadi Buddha, setelah Sang Rsi Gautama mengembangkannya. Hal ini pula dilakukan oleh Mahavira untuk ajaran Jainism. Di Jawa Tengah pelajar Buddha Hinayana telah datang pada tahun 664 Masehi, di mana seorang pendeta Buddha Cina bernama Huining menerjemahkan kitab Mula Sarwastivada Nikaya, bersama yang bernama Jnanabadra. Anggapan proses perkembangan Hindu di Indonesia. Pada abad ke-7 dalam catatan selama ini ada dianggap Buddha masuk dan berkembang di Sumatera Selatan bersama dengan pertumbuhan kerajaan Sriwijaya, yang diberikan persaksian oleh Prasasti Batu Kedukan Bukit tahun 683 Masehi dan Prasasti Batu Talang Tuwok tahun 684 Masehi. Ini klarifikasinya. Dalam prasasti Talang Tuwok itu terdapat kata Wajra Sarira yang artinya berbadan wajra. Kata wajra atau vajra tidak selalu identik dengan ajaran Buddha yang ada di India. Kata vajra adalah petir. Ajaran yang telah ada dan dituliskan oleh pendeklarasi pada prasasti tersebut bukan bernama Buddha. Tapi penganutnya adalah telah menganut ajaran yang mendasari ajaran Buddha dan Hindu yang lahir di India, yaitu Dharmik original. Mari kita telaah tentang Prasasti Talang Tuwok. Prasasti Talang Tuwok bukan bukti ajaran Buddhis. Prasasti Talang Tuwok ditemukan oleh Louis Constant Westeneng, residen Prasasti Talang Tuwok Palembang, pada tanggal 17 November tahun 1920 di kaki Bukit Seguntang, Bukit Siguntang dan dikenal sebagai salah satu peninggalan kerajaan Sriwijaya. Keadaan fisiknya masih baik dengan bidang datar yang ditulisi berukuran 50 cm tanda kali 80 cm. Prasasti ini berangkat tahun 606 Saka. Ditulis dalam aksara Palawa, berbahasa Melayu kuno, dan terdiri dari 14 baris. Sarjana pertama yang berhasil membaca dan mengalihaksarakan prasasti tersebut adalah Van Ronkel dan Bos, yang dimuat dalam Akta Orientalia. Sejak tahun 1920 prasasti tersebut disimpan di Museum Nasional Indonesia di Jakarta dengan nomor inventaris D145P. Berikut adalah tulisan yang terdapat pada prasasti Talang Tuwok, alih aksara. 1. Swasti, Sri Sakawarsatita. Din Dwitiya Suklapaksa Wulan Caitra, Sana Tatkalana Parlak Sri Kesetra ini. Niparwat. 2. Parwanda Puntahian Sri Jayanaga ini Prinadananda Puntahian. Sawanaknayan nitanan di sini, Niur Pinan Hanau, Ru. 3. Mewiya, Denan Samigra, Nayan kayu nimakan wuahna tatapi haur wuluh isi. Prasasti. Patun iti ewamadi punarapi yan parlak wukan. 4. Denan tawat talaga sawanakna yan wuatku sucarita parawis prayojanakah punyana sawa satwa sacara-cara waropayana temu. 5. Suka, di asana kala di antara marga lai, temu muah ya ahara dengan air. Niminuna, sawanakna watna huma parlak mancakmu. 6. Ya, manhidupi pasuprakara, marhulun tuwi werdi muah ya janan ya. Niknai savanakna yan upasarga, pidana swapnawikna, waran wuah. 7. Tanah katamapi anukula yan geraha naksatra parawis dia, nirwiya di ajara. Kawatanana, tetapi sawanakna yan betiana. 8. Satyar Jawa derdabakti muah ya dia, ya mitrana tuwi janan ya kapatayan. Winina mulang anukula baria muah ya waransta. 9. Nana lagi janan curi uci wadanca, paradara di sana punarapi temuya. Kalyana mitra, marwanun wodicita dengan maitri. 10. Tadari di dan hian ratnatraya janan marsarak denan dan hian ratnatraya. Tatapi nitiakala tiaga marsila kesanti, marwanun wirya rajin. 11. Tahu di samisrana silpakala parawis, samahita cinta, temu ya prajna, semti. Medawi, punarapi daiyamani mahasa tua. 12. Wajra sarira anupama sakti, jaya tatapi jatismara awi kalendria. Mancak rupa, subhaga hasin halap ade. 13. Yawakya, hurahma suara, jadi laki swayan bupuna, rapi temuya. Cintamani nidana, temu janmawan sita, karmawasita, klesa, fa, sita. 14. Awasana temu ya anutara bisan miaksan wodi. Alih bahasa.
Berikut di bawah ini adalah terjemahan prasasti tersebut menurut George Coedes. Pada saat itulah taman ini yang dinamakan Riksetra dibuat di bawah pimpinan Sri Baginda Rijayanasa. Inilah niat Baginda, semoga yang ditanam di sini, pohon kelapa, pinang, aren, sagu, dan prasasti talang tuwok dari Bukit Siguntang di Palembang. Bermacam-macam pohon, buahnya dapat dimakan, demikian pula bambu haur, waluh, dan patum, dan sebagainya, dan semoga juga tanaman-tanaman lainnya dengan bendungan-bendungan dan kolam-kolamnya, dan semua amal yang saya berikan, dapat digunakan untuk kebaikan semua makhluk, yang dapat pindah tempat dan yang tidak, dan bagi mereka menjadi jalan terbaik untuk mendapatkan kebahagiaan. Jika mereka lapar waktu beristirahat atau dalam perjalanan, semoga mereka menemukan makanan serta air minum. Semoga semua kebun yang mereka buka menjadi berlebih panennya. Semoga suburlah ternak bermacam jenis yang mereka pelihara, dan juga budak-budak milik mereka. Semoga mereka tidak terkena malapetaka, tidak tersiksa karena tidak bisa tidur. Apapun yang mereka perbuat, semoga semua planet dan bintang menguntungkan mereka, dan semoga mereka terhindar dari penyakit dan ketuaan selama menjalankan usaha mereka. Dan juga semoga semua hamba mereka setia pada mereka dan berbakti, lagi pula semoga teman-teman mereka tidak mengkhianati mereka dan semoga istri mereka menjadi istri yang setia. Lebih-lebih lagi, dimanapun mereka berada, semoga di tempat itu tidak ada pencuri, atau orang yang mempergunakan kekerasan, atau pembunuh, atau penzina. Selain itu, semoga mereka mempunyai seorang kawan sebagai penasihat baik, semoga dalam diri mereka lahir pikiran bodi dan persahabatan, dari 3 ratna, dan semoga mereka tidak terpisah dari 3 ratna itu. Dan juga semoga senantiasa, mereka bersikap murah hati, taat pada peraturan, dan sabar, semoga dalam diri mereka terbit tenaga, kerajinan, pengetahuan akan semua kesenian berbagai jenis, semoga semangat mereka terpusatkan, mereka memiliki pengetahuan, ingatan, kecerdasan. Lagi pula semoga mereka teguh pendapatnya, bertubuh intan seperti para mahasatwa berkekuatan tiada bertara, berjaya, dan juga ingat akan kehidupan-kehidupan mereka sebelumnya, berindra lengkap, berbentuk penuh, berbahagia, bersenyum, tenang, bersuara yang menyenangkan, suara Brahma. Semoga mereka dilahirkan sebagai laki-laki, dan keberadaannya berkat mereka sendiri. Semoga mereka menjadi wadah batu ajaib, mempunyai kekuasaan atas kelahiran-kelahiran, kekuasaan atas karma, kekuasaan atas noda, dan semoga akhirnya mereka mendapatkan penerangan sempurna lagi agung. George Coedes tidak sama sekali mengulas tentang kata wajra atau vajra, yang selama ini oleh para sejarawan sebagai dasar dari kata Vajrayana Buddha. Kata wajra dalam konteks prasasti di atas adalah petir, karena sang penulis sedang menggambarkan keadaan alam. Kata bodhi, di prasasti tersebut tidak selalu identik dengan Buddha, karena dalam istilah di atas berkaitan dengan tingkah pola luhur yang dalam bahasa asli Nusantara sering disebut budi, budi luhur. Kata 3 ratna, di sini jelas menunjukkan 3 dewa yang salah satunya disebutkan yaitu Brahma, dan 2 lainnya adalah Siwa dan Wisnu. Di sini jelas menunjukkan bahwa prasasti Talang Tuo tidak menunjukkan sang penulis prasasti menganut Buddhism, tapi hal yang jelas adalah menganut ajaran yang mempunyai dewa dengan nama Siwa, Wisnu dan Brahma, yang mendasari ajaran Hindu di kemudian hari. Candi Prambanan sebagai lambang kemegahan agama Siwa di Jawa Tengah. Penamaan nama agama Siwa adalah untuk menggambarkan bahwa ajaran ini adalah dharmik original. Bukan ajaran Hindu yang terlahir di India. Dalam perkembangan selanjutnya, sejarah mencatat terjadinya perluluhan antara beberapa unsur agama Siwa dan agama lain dan dalam proses perluluhan ini, agama Siwa lebih dominan. Titik permulaan luluhnya antara kedua ajaran dimulai di Jawa Tengah sejak abad ke-9, kemudian berkembang di Jawa Timur sejak abad ke-10. Secara intensif perluluhan itu memuncak pada periode Singosari di Jawa Timur dan Kertanegara sendiri bergelar Prabu Siwa Buddha. Dalam zaman Majapahit perluluhan itu lebih luas lagi meliputi bidang filsafat, upacara agama, seni bangunan, kesusastraan dan tata pemerintahan. Pada periode inilah muncul Kakawin Sutasoma dan cerita Bukbuksah Gagangaking yang bertenden Siwa Buddha. Hindu Bali.
Hindu Bali disebut pula agama Hindu Dharma atau Gamatirta, agama air suci, adalah suatu praktik agama Hindu yang umumnya diamalkan oleh mayoritas suku Bali di Indonesia. Hindu Bali merupakan sinkretisme atau penggabungan sekte, kepercayaan Hindu atau di masa sekarang lebih dikenal dengan sebutan Sampradaya, baik aliran Siwa Siddhanta, Brahmana, Resi, Sora, Pasupata, Ganapatya, Bhairawa, Waisnawa, dan Sogata dengan kepercayaan asli, lokal genius, suku Bali. Akibat dari penggabungan, sinkretisme, sekte tersebut, banyak ritual-ritual di Bali terlihat berbeda dengan ritual agama Hindu di luar Bali, baik di Indonesia maupun dengan India, asal agama Hindu. Pada dasarnya, ritual Hindu Bali tidaklah berubah 100% dari aslinya, melainkan penyesuaian kesepahaman agar semua unsur pemujaan dari kesemua sekte yang telah digabungkan tercermin dalam setiap ritual upacara yatnya di Bali. Untuk tetap menjaga kondisi tersebut, para pemuka agama, Sadaka, Sulinggih, maupun para pujangga pada zaman itu dan selanjutnya atas perintah Raja Udayana diwajibkan membuat lontar-lontar sastra yang dijadikan acuan dalam menjalankan ritual upacara yatnya, sehingga lontar-lontar dan karya sastra yang berkaitan dengan spiritual di Bali selalu mengacu pada perintah Raja Udayana, yang hingga kini diwariskan oleh masyarakat Bali. Jadi, bila ada ritual di Bali selalu dilakukan dan dilaksanakan sesuai petunjuk lontar Bali, dan apabila sebuah ritual tanpa ada dasar sastra lontar Bali, maka ritual itu dianggap keliru. Dasar pemikiran di atas kemudian terus berkembang, sehingga apabila ada umat yang menanyakan ritual Hindu Bali, memang akan sulit memilah-milahnya karena kesemua ritual yang diyakini oleh sekte yang pernah tinggal di Bali sudah terlebur menjadi ritual Hindu Bali, salah satunya Banten. Bila sebuah ritual, khususnya Banten ditarik dasar sastranya langsung ke ajaran Weda, maka akan sangat sulit ditemukan, karena dasar pembuatan Banten adalah renungan para pemuka agama di Bali, hasil meditasi, serta penyamaan pemahaman spiritual sekte-sekte yang sudah tentu awalnya berdasarkan ajaran yang telah terlebih dahulu ada sebelumnya. Sesuai dengan sifat sejarah, bahwa pengetahuan mengenai kedatangan Hinduisme di Bali didasarkan atas fakta yang dapat dikumpulkan. Menurut hasil penelitian para ahli sejarah, bahwa Hinduisme yang datang di Bali ada yang datang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera dan ada juga datang dari Thailand. Berlanjut ke bagian 3. By Santo Sabah.